Kami tidak bohong, Bu. Pak Andri yang suruh kami sabotase hotel milik Ibu. Tolong lepaskan kami, Ibu. Ringi salah seorang anak buah yang mengaku disuruh Mas Andri. Mereka bertiga. 2 orang dari mereka hanya diam sambil tertunduk. Kalian jawab jujur atau hari ini hari terakhir kalian bernafas. Saya juga sudah tahu keluarga kalian. Jadi sekarang kalian jujur. Mendengar gertakanku ketiganya makin ketakutan. Sumpah, Bu, sumpah, kami disuruh Pak Andri. Dan Pak Andri sepertinya akan jual aset Ibu ke pemilik hotel dekat hotel Ibu itu. Dek, jadi benar Mas Andri yang lakukan itu. Kalian jangan bohong. Mana mungkin suami saya ingin memperburuk citra hotel saya. Toh itu akan buat dia rugi kan? Aku papas habis semua pertanyaan yang masih dirasa mengganjal. Dan Irlan pun hanya dia menyaksikan. Sumpah, Bu, sumpah, Pak Andri dapat bayaran besar dari pemilik hotel itu. Dan Pak Andri juga bayar kami dari uang itu. Dia juga gunakan uangnya untuk bersenang-senang dengan Bu Maya. Salah satu dari mereka mengungkap dengan wajah ketakutan. Jadi mereka juga kenal Maya. Apa? Dapat bayaran? Aku memastikan kekagetan ini pada ketiga orang yang sudah membuat hotelku merugi. Rugi sih tidak, hanya penurunan drastis dalam segi penghasilan. Iya, Bu, Pak Andri sudah sejak lama kerjasama dengan pemilik hotel itu. Dan malah Pak Andri juga berniat jual hotel Ibu. Pas tahu Ibu amnesia, Pak Andri cerita pada kami. Salah satu dari mereka mengungkap kembali. Sedari tadi Irlan tak berhenti merekam pengungkapkan mereka tanpa mereka sadari. Oke, kalian akan jadi saksi di pengadilan. Mereka langsung terkejut mendengar kalimatku. Loh, kok pengadilan, Bu? Kami tidak mau di penjara. Salah seorang menyangkal. Tidak, kalian hanya jadi saksi. Ku jawab bohong. Jelaslah, kalau mereka bersalah, mereka bertiga juga ikut dibui. Mereka tak mampu melawan. Jumlah orangku lebih banyak dan lebih berbadan kekar dibanding mereka. Apalagi posisi ketiganya kini diikat dengan erat. Lalu, apa alasan Pak Andri pecat saya ya, Bu? Toh karyawan lain masih dipekerjakan. Irlan heran akan dirinya yang dipecat. Mungkin kamu pernah diminta sesuatu oleh Mas Andri dan kamu tidak mengikuti keinginannya. Tanyaku pada Irlan. Tidak, Bu. Pak Andri tidak meminta saya apapun. Saya hanya bertanya soal Ibu saja. Dan keesokan harinya Pak Andri pecat saya dengan tuduhan itu. Irlan menjelaskan. Ya, mungkin dia pikir kalau kamu akan ada di pihak saya. Tapi yang jelas, memang betul Mas Andri lah yang sabotase hotel. Kita tinggal ajukan semua bukti ke pengadilan lewat Om Yudi. Aku malas bila harus menangani hal seperti ini. Aku benar-benar muak dengan apa yang dilakukan Mas Andri. Kupukul meja dengan kepalan tangan diiringi hembusan nafas kekecewaan. Bisa-bisanya dia buat hotel merugi, geramku. Ya sudah, sekarang gimana, Bu? Tanya Irlan. Dan dia akan kembali menjadi sekretarisku setelah ku tendang Mas Andri dan si Maya. Kita pulang saja. Awas, jangan sampai mereka kabur. Aku akan butuh mereka di persidangan nanti buat jadi saksi. Ku perintahkan orangku menjaga orang suruhan Mas Andri dengan ketat. Siap, Bu. Kami sudah ada di perjalanan pulang. Seketika sudut mata ini menghentikan gerakannya karena melihat pemandangan yang aneh. Ku sipitkan bola mata untuk berusaha memastikan. Dan aku langsung menyuruh Irlan menghentikan laju mobil. Stop. Loh, itu kok kayak Maya? Aku makin terkejut saat melihat Maya malah sedang duduk berdua bersama si owner hotel yang disebut-sebut menjadi pesaing hotelku. Ada apa, Bu? Irlan yang baru saja meminggirkan mobil bertanya perihalku yang terpelongok kaget. Itu, kamu lihat, dia Maya. Dia sedang duduk di kafe dengan Om Warisman. Betul kan? Netra ini menyelidik dari balik kaca mobil yang sedang kutumpangi. Jelas, aku melihat Maya sedang duduk mesra dengan Om Warisman. Oh, apa Maya yang sengaja hasut Mas Andri? Haha, kamu, Mas Andri? Jangan-jangan kamu juga lagi dipermainkan oleh Maya. Mana, Bu? Irlan belum melihat dengan jelas.
Mungkin karena banyak orang yang terlihat di dalam kafe. Itu, arah jam 1. Mereka duduk di dekat kaca. Aku memastikan Irlan melihatnya, dan Irlan mulai kaget. "Oh iya Bu, iya, itu Maya dengan Pak Warisman. Mereka lagi apa?" tanya Irlan heran. "Tidak tahu. Yuk jalan, biarkan saja mereka, bukan urusanku." Akhirnya Irlan mulai tancap gas. Baru saja aku menelpon Simbok, dan katanya ibu mertuaku belum pulang. Pas ku telepon ibu, katanya mobil mogok dan lagi dibawa ke bengkel sebentar. Lalu aku tanya sama Pak sopir. Ternyata cuma bohongan saja, supaya ia perlambat kepulangan ibu mertua atas permintaanku. "Bu," Irlan mengagetkan. "Ibu kenapa?" Ia bertanya. Enggak apa-apa. Tolong kamu antar saya ke rumah. Aku memintanya mengantarku segera ke rumah, biar ku lanjutkan lagi sandiwara selanjutnya." "Baik Bu," Irlan menyanggupi. "Mbok, ibu belum datang?" tanyaku pada Simbok yang sedang merapikan meja. "Belum, Non." Baru saja Simbok menjawab, mobilku yang dipakai ibu mertua sudah masuk saja ke halaman rumah. Untungnya Irlan sudah pergi. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar dan bilang pada Simbok kalau ibu bertanya, aku sedang istirahat. Aku baru saja minum obat, biar ibu makin kegirangan mendengarku mengonsumsi obat terlarang itu. Sampai kamar aku langsung berganti baju menggunakan baju yang tadi ibu lihat sebelum ia pergi belanja. Langsung duduk dan rebahan sambil terus berpikir, jadi Mas Andri juga pasti dimanfaatkan oleh Maya. Mati kamu, Mas. Kamu kutendang dan Maya pasti memilih Om Warisman. Tapi kan Om Warisman sudah beristri. Wah, kalau istrinya tahu, berapa itu si Maya. Apalagi istri Om Warisman kan pemilik sah hotel itu, bukan Om Warismannya. Tok tok tok. "Rel," suara ibu mertua memanggil. "Iya Bu," ku jawab sembari membenarkan rambut dan bersikap lembut dengan tatapan polos. Pintu membuka. Ibu membukanya dengan cepat. "Bu, sudah pulang?" tanyaku padanya yang amat sumringah. Sedangkan aku masih duduk rebahan dan sedikit berangsur untuk bersandar. "Iya, ibu sudah pulang. Kamu sudah minum obat? Maaf lama, tadi mobil malah mogok." "Mobil bagus kok mogok ya?" cerocosnya sambil duduk. "Sudah Bu, aku sudah minum obat. Dan kalau mobil memang sudah lama belum diservis. Aurel juga tadi khawatir." Bener, jadi tadi mogok?" tanyaku basa-basi. "Iya mogok. Untungnya nggak lama. Aku memperhatikan ibu yang terang-terangan memakai perhiasan yang kudapat dari almarhumah mama." "Wah, perhiasan ibu bagus. Aurel kok baru lihat?" tanyaku dengan pelan diiringi tatapan kagum. Ia sedikit kaget. Iya, ibu tadi pas keluar baru pakainya. Ini pemberian dari almarhum suami ibu." Ibu berbohong lagi. Apa dosaku sampai-sampai mendapatkan ibu mertua tukang bohong? Pasti ibu pikir aku tak ingat dengan perhiasan itu. Aku langsung pura-pura memegangi kepala. Aduh, kok kepala aku sakit? Aduh, sakit banget. Terus sandiwara meringis ini berkelanjutan. "Aurel, kamu kenapa? Kamu pingsan?" Ibu bertanya dengan panik. Biar ku jawab bohong supaya mereka pikir aku tereaksi oleh obat yang mereka berikan. "Bu, kepala Aurel sakit sekali, seperti saling tegang. Aduh, sakit Bu, sakit sekali." Dan aku pura-pura pingsan. "Rel, Aurel." Aduh, ibu nampak kaget. Aku sudah pura-pura pingsan. Aduh, apa ini efek dari obat yang dikasih Maya? Aduh, tapi kok secepat ini? Andri kan belum dapat tanda tangan Aurel. Ibu berdesis. Aku mendengar apa yang ia katakan dengan pelan namun panik itu. Ternyata ibu juga berencana sama. Aku harus telepon Andri. Ibu berkata kalau dia akan menelpon suamiku. Lebih baik aku diam dan tunggu kedatangan Mas Andri, karena itu yang aku inginkan. Biar dia pingsan dulu. Aku tak akan panggil Simun. Biar Aurel pingsan sebentar, atau ia mati. Ibu meraba dan cek denyut nadiku. Aku masih hidup, masih nafas, masih ada denyut nadinya.
Aku harus segera paksa Andri kuasai semua harta menantu kayaku ini sebelum si Aurel mati beneran. Kalau mati kan berabe, nanti hartanya sia-sia, jatuh ke tangan orang tak mampu. Kedengarannya ibu langsung pergi menelpon Mas Andri. Astagfirullah. Ibu mendoakan menantunya sendiri cepat meninggal. Mimpi apa aku? Bersambung.